semua, balik lagi bersama aku Alivia Humairo. Di video kali ini aku akan menjelaskan kembali penjelasan yang sudah diberikan oleh Bapak Brian Givan, dosen aku di Prodi Manajemen Keuangan. Jadi di video kedua ini aku akan menjelaskan tentang pertemuan kedua manajemen keuangan yang berjudul Time Value of Money. Apa sih yang dimaksud dengan time value of money? Jadi, time value of money itu adalah sebuah konsep kalkulasi nilai uang berdasarkan waktu. Kenapa ya berdasarkan waktu? Karena konsep ini diterapkan agar masyarakat mengetahui bahwa nilai nominal uang sekarang itu bisa berbeda dengan nilai nominal uang pada masa yang akan datang. Sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman kalau di video ini ada suara-suara annoying gitu. Jadi konsep time value of money ini sangat penting digunakan dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan jangka panjang. Biasanya perusahaan menggunakan konsep ini untuk mengetahui nilai uang di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, investasi jangka panjang itu biasanya pengembaliannya tidak secara langsung, tetapi secara bertahap dalam beberapa periode. Jadi, jumlah dana yang sama diterima di berbeda periode itu nilai uangnya juga bisa berbeda. Nah, penggunaan time value of money ini untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan oleh seorang investor itu bisa memberi keuntungan atau tidak. Time value of money ini juga berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, para investor bisa nih menganalisis bahwa proyek yang ia lakukan ini bisa memberikan keuntungan atau tidak. Karena para investor itu lebih menyukai proyek yang setiap tahunnya itu bisa memberikan keuntungan daripada tetap aja atau tidak memberikan keuntungan sama sekali. Jadi penggunaan time value of money ini sangat penting bagi perusahaan atau para investor. Time value of money ini juga memiliki keterbatasan. Apa sih? Jadi keterbatasannya itu masyarakat hanya bisa menyimpan uangnya di bank jika suku bunga sedang tinggi. Kenapa ya? Karena masyarakat beranggapan kalau suku bunga sedang tinggi, maka uang yang mereka akan terima di masa yang akan datang itu juga bisa lebih tinggi. Jadi kalau suku bunganya rendah, mereka nggak mau deh nyimpan uangnya di bank. Oke teman-teman, jadi konsep time value of money ini juga sangat bermanfaat nih bagi kita sebagai individu atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kita perlu konsep time value of money ini kita terapkan nih dalam kehidupan kita? Soalnya konsep time value of money ini bisa membantu kita memahami berapa banyak uang yang harus kita tabung nih teman-teman. Agar uang yang kita tabung itu bisa mencapai jumlah yang kita inginkan pada periode waktu tertentu. Konsep time value of money ini juga sangat bermanfaat bagi kita untuk membantu kita mengambil keputusan pembelian barang. Apakah kita beli barang itu hari ini bisa lebih menguntungkan atau kita belinya nanti-nanti aja deh 5 tahun lagi kek, setahun lagi kek, apa 2 tahun lagi. Konsep time value of money ini dalam kehidupan sehari-hari, contohnya misalnya kita mau beli laptop nih. Ketika kamu masih kelas 2 SD, kamu bilang nih sama orang tua kamu, "Ayah, mama, aku perlu laptop nih." Tapi harga laptop waktu itu masih sangat tinggi, maksudnya kayak mahal gitu kan, terus speknya juga belum terlalu bagus. Terus kamu gak jadi nih beli laptop saat kamu kelas 2 SD. Dan ketika kamu kelas 2 SMP, kamu perlu laptop lagi nih untuk belajar. Jadi kamu minta lagi sama ayah dan mama kamu, "Ayah, mama, aku mau beli laptop soalnya aku udah perlu untuk belajar." Laptop yang kamu waktu itu minta, sekarang itu speknya udah lebih canggih, udah lebih bagus, dan harganya juga udah turun. Misalnya waktu kelas 2 SD, harga laptop itu masih
5 juta dan sekarang kamu minta lagi nih, harganya udah turun jadi 3 juta. Jadi lebih untung mana ketika kamu mau beli laptop pas kamu kelas 2 SD atau pas kamu kelas 2 SMP. Jadi lebih untung mana? Kan kamu juga waktu kelas 2 SD belum perlu-perlu banget nih. Kalau kelas 2 SMP kan kamu udah perlu untuk belajar, bikin makalah, atau presentasi gitu. Jadi kita bisa nih menggunakan konsep time value of money ini sebagai pengambilan keputusan pembelian barang yang kita inginkan. Apakah lebih menguntungkan beli hari ini atau tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Jadi asumsi time value of money itu seperti ini. Jika nominalnya sama, uang yang kita miliki saat ini itu lebih berharga daripada tahun yang akan datang. Yang kedua, lebih baik menerima uang 1 juta sekarang daripada menerima uang 1 juta pada tahun yang akan datang. Yang ketiga, lebih baik membayar uang 1 juta sekarang daripada membayar uang 1 juta pada tahun yang akan datang. Contohnya seperti ini. Pada tahun 90-an, kamu itu punya uang 5 juta. Atau gak usah 5 juta deh, 1 juta aja. Kamu bisa membeli motor Honda produk Astra International itu, tapi yang second. Motor second ya, 1 juta pada tahun 1990. Kemudian di tahun 2010, kamu masih memiliki uang 1 juta, tapi kamu udah nggak bisa beli motor second nih, kamu cuma bisa beli rodanya aja. Kemudian nih, pada tahun 2020, dengan nilai uang 1 juta yang kamu punya, kamu paling cuma bisa beli aksesoris atau bensin atau helm aja. Konsep perhitungan time value of money. Jadi ada beberapa yang saya ketahui. Yang pertama ada nilai majemuk. Nilai majemuk bisa diartikan dengan menghitung jumlah akhir uang pada akhir periode menggunakan uang yang kita miliki. Rumusnya adalah VN sama dengan P dalam kurung 1 plus I dipangkatkan N, di mana P adalah jumlah uang pada awal periode, I merupakan tingkat bunga, N merupakan jumlah tahun, dan VN merupakan jumlah akhir tahun ke N. Yang kedua, ada nilai uang sekarang. Dimaksudkan untuk menghitung jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah yang akan diterima beberapa waktu kemudian. Rumusnya adalah V per dalam kurung 1 plus I dipangkatkan N. Yang ketiga ada nilai majemuk dari annuity. Annuity adalah deretan pembayaran dengan jumlah uang yang tetap selama sejumlah tahun tertentu. Rumusnya sebagai berikut. SN sama dengan R dalam kurung 1 plus I ditambah 1 plus I ditambah 1 plus I dan seterusnya. Di mana S adalah nilai majemuk dari anuitas, R adalah nilai annuity, N adalah tahun, dan I adalah suku bunga.